Biasanya orang saudara Islam membahas bahwa Allah menyuruh untuk memerangi orang-orang Yahudi, atau kalau tidak diperangi tidak akan terjadinya kiamat. Itu benar? Tidak ada seperti itu. Nabi Muhammad mengabarkan bahwa nanti kiamat itu datang, ya. Sebelumnya terjadi dulu perang antara Yahudi dan Islam, di mana orang Yahudi itu nanti akan dikalahkan sama orang Islam. Itu nubuatan, bukan perintah untuk memerangi orang Yahudi. Dan pada faktanya memang orang Yahudi kan sekarang yang memerangi orang Islam, bahkan perang dengan Yahudi. Jangankan menunggu nanti kiamat, sekarang aja udah perang kan. Berarti kan betul potensi itu terjadi. Masalahnya apa? Ini bukan sebuah perang agama gitu. Saya lagi nggak membahas itu perang agama atau politik, karena itu kamu juga nggak punya pengetahuan, karena kamu nggak ngerti apa-apa juga. Saya sedang menjawab pertanyaan kamu. Kamu kan bilang tadi kami disuruh memerangi Yahudi. Tidak pernah kami diperintahkan memerangi Yahudi. Tetapi Nabi Muhammad, hadis yang kamu bawa itu saya tahu. Nabi Muhammad menceritakan bahwa nanti akan terjadi orang Yahudi itu berperang dengan umat Islam dan mereka dikalahkan. Itu nubuatan. Ya sabar dulu Jian, ini si Wei Chanjo belum selesai. Ya itu foto kamu itu ada perempuan dan laki-laki. Yang perempuannya siapa itu? Oh, ini saya Katolik menurut. Ya, yang perempuan itu siapa? Bunda Maria. Berarti itu ibunya Tuhan. Mana lebih tinggi kedudukan ibu atau anak? Ini kalau keimanan kami Katolik kan mempercayai Tritunggal dan menghargai Ibu Maria. Bukan, saya tahu Ya, itu, ya. saya tahu itu. Yang saya tanya itu menurut pandangan kamu mana lebih tinggi, ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Babi atau kencing anjing lebih parah lagi. Kencing onta banyak ada nilai herbalnya, ada obatnya, antibiotik dan segala macam. Itu aja, terima kasih. Hanya ingin mengkanter pernyataan Oten selalu bilang Islam minum kencing onta. Terima kasih. Ya, ini ada sumber juga dari Halo Sehat ya, betul ya, bahwa kencing itu bermanfaat ya. Bahkan orang-orang tua lama-lama dulu ketika kita keracunan atau menginjak ikan di laut, itu pengobatannya dengan air kencing ya. Jadi itu ya, Bini ini Saudara Muslim. ya, Wai Chanjo, selamat malam.
Ada yang mau dipertanyakan Uni Rifa, kalau mau diskusi silahkan ya, kalau dengan buka kamera dan tunjukkan data dan jelaskan legalitasnya sebagai apa. Kalau mau bertanya tentang Islam silahkan bertanya aja. Tante Mika, sebentar aku mau jawab pernyataan dari Oten di bawah ya. Kenapa geli segala macam? Pertanyaan saya gini simpel. Orang-orang zaman dulu, baik di negeri Tiongkok, China, itu menggunakan herbal. Orang leluhur kita juga menggunakan herbal seperti misalnya bumbu-bumbuan dapur segala macam. Itu dan nilai herbal atau obatnya. Tetapi Muhammad Rasulullah sendiri sudah menggunakan herbal tersebut. Tetapi ini menjadi sebenarnya bahan olok-olokan. Ternyata olok-olokannya itu secara saintifik pun dapat dibuktikan secara ilmiah gitu. Nah, tetapi kalau misalnya mereka makan kencing babi atau minum kencing anjing gimana gitu? Nah, itulah makanya setiap kali Anda netizen Oten berdiskusi tanpa menggunakan akal logika tetapi hanya modal congor, modal istilahnya nggak punya data literasi yang sangat lemah, ya itu ketabrak Anda sendiri, ya kan? Jadi dari kedokteran pun itu sudah jelas ya. Jadi nggak jadi masalah. Nah, silakan Anda geli ya Otennya, silakan Anda geli, tetapi Anda juga nggak merasa geli pada saat Anda makan daging babi gitu kan? Atau makan daging anjing, itu anda nggak geli ya, malah kita tuh jijik gitu kan, najis. Lanjut, dan demikian. Ya betul ya, bahkan ketika kalian sakit pun, ketika kalian gawat darurat, pasti kalian akan menerima segala sesuatu yang kalian akan bilang geli itu apabila dianjurkan oleh dokter atau tenaga medis ya. Banyak itu ya yang seperti itu. Apa yang kalian gelikan? Kalau memang bermanfaat, apa masalahnya? Wai Cayo. Ya Mika. Ada yang mau dipertanyakan sama Uni Rifa? Iya, aku mau mempertanyakan tentang penciptaan bumi ini, Tante Mika. Silakan Uni. Ya kenapa tentang penciptaan Apakah bumi? benar yang dikatakan oleh Yusuf PI atau biasa aku nonton di TikTok yang lainnya bahwa menurut orang Islam bumi itu datar ya, kalau tidak datar nanti air laut itu tumpah. Apakah itu benar? Itu Ustadz Yusuf PI sedang mengejek kalian potong videonya. Ustadz Yusuf PI nggak bilang gitu. Ustadz Yusuf PI tidak mengimani bumi itu datar, dia mengejek kalian. Tapi kalian potong videonya, kan kebiasaan kalian kan gitu. Aku mau tanya itu aja. Nggak ada begitu. Silakan pertanyaannya apa lagi? Iya, terus yang kalau yang lainnya biasanya orang cara besar Islam membahas bahwa Allah menyuruh untuk memerangi orang-orang Yahudi, atau kalau tidak diperangi tidak akan terjadinya kiamat. Itu benar? Tidak ada seperti itu. Nabi Muhammad mengabarkan bahwa nanti kiamat itu datang ya. Sebelumnya terjadi dulu perang antara Yahudi dan Islam, di mana orang Yahudi itu nanti akan dikalahkan sama orang Islam. Itu nubuatan, bukan perintah untuk memerangi orang Yahudi. Dan pada faktanya memang orang Yahudi kan sekarang yang memerangi orang Islam. Bahkan ini bukan cuma orang Islam aja diperangi Yahudi, Kristen juga diludahi sama Yahudi, kan begitu. Nabi Muhammad memberitakan bahwa nanti membicarakan tentang keadaan sekarang yang Palestina Israel itu. Gimana? Bukan hanya sekarang saja kan kita bisa lihat memang ada perang antara Islam dan Yahudi. Artinya Nabi Muhammad benar dong ketika Nabi Muhammad menceritakan bahwa nanti orang Islam akan berperang dengan Yahudi. Jangankan menunggu nanti kiamat, sekarang aja udah perang kan. Berarti kan betul potensi itu terjadi. Masalahnya apa? Ini bukan sebuah perang agama gitu. Saya lagi nggak membahas itu perang agama atau politik, karena itu kamu juga nggak punya pengetahuan, karena kamu nggak ngerti apa-apa juga. Saya sedang menjawab pertanyaan kamu. Kamu kan bilang tadi kami disuruh memerangi Yahudi. Tidak pernah kami diperintahkan memerangi Yahudi. Tetapi Nabi Muhammad, hadis yang kamu bawa itu saya tahu. Nabi Muhammad menceritakan bahwa nanti akan terjadi orang Yahudi itu berperang dengan umat Islam dan mereka dikalahkan. Itu nubuatan namanya, pemberitahuan apa yang akan terjadi. Selamat malam, assalamualaikum semua. Ya sabar dulu Jian, ini si Wai Chanju belum selesai. Ya itu foto kamu itu ada perempuan dan laki-laki. Yang perempuannya siapa itu? Oh, ini Rifa, saya Katolik Rifa. Ya yang perempuan itu siapa? Bunda Maria.
Berarti itu ibunya Tuhan. Mana lebih tinggi kedudukan ibu atau anak? Ini kalau keimanan kami Katolik itu mempercayai Tritunggal dan menghargai Ibu Maria. Bukan, saya tahu Ya, itu, ya. saya tahu itu. Yang saya tanya itu menurut pandangan kamu mana lebih tinggi, ibu atau anak secara kedudukan? Ibu atau anak? Kalau Ya, aduh. Saya lagi nggak nanya sama Jian Cloud ya. Saya tanya sama Wai Chanju. Satu-satu. pertanyaannya siapa lebih tinggi? Secara ibu atau status anak? sosial, secara status sosial dalam pandangan kamu dan agamamu, Anda mana lebih larinya tinggi ke kedudukannya, sosial. seorang anak atau seorang ibu? Loh, Oke, kalau karena saya Anda mau tanya larinya itu. Kalau status status sosial apa yang berarti? Ibu seperti itu. Ibu. Nah, Iya. kalau Yesus dan ibunya mana yang lebih tinggi kedudukannya? Bunda Itu Maria kan atau Yesus? konteksnya beda. Kalau konteks keagamaan, Konteks apapun, mana yang lebih tinggi kedudukan, Bunda Maria atau Yesus? Yesus. Yesus. Berarti ajaran kamu menyalahi konteks sosial, betul? Bukan, makanya kalau Anda larinya ke ilmu Kalau gitu, bicara berarti konteks beda. sosial, kan kamu yang bilang tadi, secara konteks sosial ibu lebih tinggi daripada anak. Tapi karena agama kamu tidak Bukan, mengikuti kalau Anda konteks larinya sosial, ke maka lebih bahwa- tinggi anak daripada ibu. Gimana sih? Membawaannya ke situ, berarti aku juga bisa tanya di mana Apa? konteks Muhammad sama Konteks Allah siapa Apa? lebih tinggi? Iya pasti Allah lah. Nabi Muhammad tidak setara dengan Allah. Jangankan lebih tinggi, setara aja enggak. Tapi Anda kalau tidak mengikuti Muhammad, apakah Anda itu sah? Saya mengikuti Nabi Muhammad itu karena perintah Allah. Kalau Allah tidak perintahkan ikuti Nabi Muhammad, saya juga nggak apa-apa nggak ngikuti Nabi Muhammad. Jadi kami mengikuti Nabi Muhammad itu karena Allah yang perintahkan. Gimana sih? Lah, kok ketawa? Gini loh bro, kamu tadi sudah menjawab Enggak, Kak. dalam konteks sosial. Sebentar, ini poin Kalau Anda saya lari nih. ke situ, bisa lalu seperti Nah, itu. boleh silakan balikan ke saya kalau Anda mampu. Ini adalah kedudukan secara status sosial. Saya tanya, mana lebih tinggi, ibu atau anak? Kamu jawab, ya secara sosial ibu lebih tinggi. Kamu akui itu loh, nalurimu jalan loh. Jangan keluar di dulu, berisik kamu. Ya, kamu barusan itu normal loh. Sebagai orang normal, kamu menjawab secara normal itu, bahwa memang secara status sosial ibu lebih tinggi daripada anak. Lalu kamu menjawab, tapi dalam konteks keagamaan lebih tinggi anaknya daripada mamanya. Karena di situ kamu sedang menjawab bahwa agamamu tidak sesuai dengan konteks sosial. Bukan, Agamamu itu bertentangan dengan konteks sosial. sesuai. Ini kalau Anda Loh. bertanya dalam konteks Sekarang saya tanya balik nih, silakan. menurut kamu mana yang harus menghormati ibu menghormati anak atau anak menghormati ibu? anak menghormati ibu. Kalau dalam keagamaan kamu, siapa yang lebih menghormati? Maria menghormati Yesus atau Yesus menghormati Maria? Kalau dalam keagamaan kami, Yesus kan datang ke dunia sebagai manusia, maka dia menghormati siapa yang ibu, lebih menghormati? seperti itu. Berarti Tuhan menghormati ibunya Manusia secara itu dia- ya udah dia kalau taat begitu pada ibunya. siapa yang lebih tinggi kalau begitu? Kalau begitu siapa yang lebih tinggi dan terkeduanya? Ini kan kita bicara tentang kemanusiaan. Saya Bedakan. saya tidak mengerti orang Kristen ini Iya. banyak bicara kemanusiaan Iya, Yesus kayak sebentar. Makanya Saya bingung aku dengan ajari. kalian. Yang kita bahas ini tidak pernah berbicara tentang entitas lain selain Yesus yang manusia karena Dengar memang dulu. tidak ada di alam. Saya lagi ngomong biar kamu Oke, paham. oke. Jangan kamu bodoh-bodohi. Kami bukan orang bodoh. Tidak pernah ada entitas berbentuk roh, berbentuk firman, berbentuk ulat bulu, berbentuk ayam yang bernama Yesus, itu tidak pernah. Yang berbentuk merpati tidak pernah bernama Yesus. Yang berbentuk roh tidak pernah bernama Yesus. Firman pun tidak pernah bernama Yesus. Setahu saya, yang kita bicarakan ini adalah Yesus yang bentuk wujudnya manusia dan secara esensi adalah manusia. Kenapa? Keilahiannya masih ada perdebatan di antara kalian loh. Antara Arius dengan Athanasius ada konsili gitu. Jadi jangan berdebat tentang keilahian karena itu tidak terbukti gitu loh. Kalau saya tanya sama kamu nanti apanya yang ilahi dari Yesus, mencret kamu menjawab nanti. Maka Ya, saya itu bicara kan tentang Yesus yang menurutmu, manusia. Mirza. Loh, bukan menurut saya. Mari kita buktikan apanya yang ilahi dari diri Yesus. Itu kan menurutmu, dia kan Ya udah kalau gitu saya jawab saya, apanya yang ilahi Oke. dari Yesus? Kalau Yesus ini kemanusiaannya kan- jelas dengar Yesus dulu, dan dengar seluruhnya dulu. manusia. Nah, sekarang apa? Yesus itu kan datang. Tuh, bentar. Moza 27, komentar Anda komentar yang tidak layak untuk di ini ya. Tidak boleh seperti itu, saya mute ya. Saya bisukan Anda. Itu enggak pantas ya. Seluruh live Anda bisu ya. Oke, sekarang kita balik. Anda tadi bertele-tele kepada saya. Dalam konteks sosial, Anda sudah akui bahwa ibu lebih tinggi status sosialnya dibanding anak. Lalu dalam konteks keagamaan, ternyata Yesus lebih tinggi daripada ibunya. Secara tidak langsung Anda sudah menyatakan bahwa agama Anda tidak sejalan dengan konteks sosial.
Itu poin saya. Lalu Anda berbantahan ke sana kemari, bla bla bla. Oke lah, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya balik sama Anda. Di dunia ini siapa yang memuliakan siapa? Yesus memuliakan Maria atau Maria yang memuliakan Yesus? Silakan dijawab. Di dunia ini dia kan mengambil rupa manusia, ya kan? Itu Yesus Islam tidak itu pernah berbentuk apapun. Yesus itu Gini, memang berbentuk dengar manusia dari dulu. Jadi nggak ada dengar masalah dulu. di situ. Dia mengambil rupa manusia karena apa? Karena Saya Yesus tidak lahir. bertanya kenapa dia Oke, berbentuk aku- manusia, bro. aku Yang saya menjelaskan tanya dulu, itu, baru kau bisa makanya jangan tanggapi kau jawab gimana sih. sesuatu yang tidak kutanyakan. Yang kutanyakan yang kau jawab. Kenapa orang Kristen ini suka sekali menjawab apa yang kita tidak tanya dan tidak mau menjelaskan apa yang kita tanya? Kenapa kalian suka begitu? Yang saya tanya itu adalah siapakah di dunia ini yang memuliakan siapa antara Yesus dan Bunda Maria? Kok sulit kali kau menjawabnya, dekku? Yesus lah Jangan. kalau di dunia ini. Yesus yang dimuliakan Nyatanya Maria. seperti itu. Yesus yang Yesus. dimuliakan Maria gitu. Nah, Yesus. berarti lebih tinggi status anak daripada ibu, begitu. Makanya aku jelaskan ini. Saya cuma tanya itu doang. Kenapa kalian ini kok sulit sekali jangan, gitu loh? kau jangan tanya-tanya terus. Makanya kau- satu yang kau kau lari jelaskan tanya itu. terus. Gimana sih? Ya, lah memang seperti itu diskusi. Diskusi itu bukan maju, bukan mundur, tapi Makanya maju. orang Bro, jelaskan diskusi. dulu, Kalau baru kau kau sudah bisa- jawab bahwa lebih tinggi baru ibu kau daripada bisa anak, kita tanggapi. maju diskusinya. Kalau diskusi menurut keinginan kau, aku nggak bisa ikuti. Karena apa? Mengikuti diskusi ala Kristen Berarti sama ini aja kita dibodoh-bodohi di mengikuti gereja. keinginanmu. Bukan mengikuti konteks secara umum bahwa diskusi Bukan, itu maju, bukan betul. mundur. Loh, yang nama diskusi apa coba? Diskusi Kau itu menggiring gimana saya maksudmu? untuk mengikuti Loh, narasimu. saya tidak pernah menggiring kau kok. Aku Iya, bertanya kenyataannya kok sama kau seperti yang itu. menjawab. Oh, berarti kau merasa tergiring. Berarti Iya, kau karena merasa. apa? Karena kau tidak. Berarti kau akui, kalau berarti kau karena kau akui bahwa tidak- pertanyaan-pertanyaanku karena kau itu tidak menggiring memberi kau saya- ke jurang neraka berarti ya. Ya udah, berarti Karena- kau akui kalau pertanyaanku cerdas kalau gitu. Karena kau tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu kemanusiaan, apa itu Apa yang keilahian. saya minta penjelasan tentang apa? Saya pernah nggak minta itu? Saya minta nggak kamu menjelaskan apa itu keilahian? Aku Saya tanya jelaskan apanya supaya yang kau ilahi? paham. Ya udah. Yang saya tanya itu apanya yang ilahi dari diri Yesus? Gini Bu, oke, ini Rifan. Silakan. 2 jam Kamu jawab. orang Kristen. Apanya yang ilahi dari diri Yesus? Oke, Silakan, saya kamu- mute. Ilahinya dari Yesus ya. Yesus bisa membangkitkan orang mati, mujizatnya itu. Oke. Terus Oke, pertama, diam. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja dulu. Nggak usah banyak dulu. Satu itu dulu saya bantah dulu. Itu kebohonganmu. Kalau ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati, apakah dia bisa dikatakan ilahi? Oke, gini dulu. Pertama itu. Kok sulit dengar banget dulu, Kristen- baru kau Kristen bisa ini. bantah. Gimana sih Kak? kasih Kau kesempatan bilang ini? Yesus itu dikatakan ilahi karena bisa menghidupkan orang mati. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Kenapa Elia nggak kau Tuhan kan? Oke, saya jawab lagi. Ini, Silakan. dia lahir tanpa adanya hubungan seksual. Adam dan Hawa juga dilahirkan juga ada tanpa hubungan seksual. Kenapa nggak kau Mana Tuhankan? dilahirkan? Adam dan Hawa bahkan nggak perlu dilahirkan. Bahkan Tuhan kau perlu dilahirkan. Adam lebih hebat lagi Dengar daripada dulu, Tuhan kau nggak Adam perlu dan Hawa dilahirkan. tidak dilahirkan. Makanya saya bilang lebih hebat Adam dan Hawa nggak butuh dilahirkan. Tuhan Berarti kau kau perlu dilahirkan. narasimu salah. Loh, ya kan saya Kau sudah bilang koreksi. kau Saya bilang kan Adam sudah dan Hawa koreksi. dilahirkan, nggak ada. Ya kan sudah nggak usah dibahas kalau sudah saya koreksi. Saya koreksi kan. Adam tidak dilahirkan bahkan lebih hebat daripada Tuhan kau yang harus dilahirkan. Maka kenapa nggak kau Tuhankan Adam? Lebih hebat Adam dan Hawa. Tuhanku sudah ada sebelum Adam. Gini, dia itu- Kapan Tuhan kau? Di mana keberadaan Tuhan kau sebelum ada berada? Udah gantian. Bukan nggak bisa dikasih kesempatan karena kita di sini nggak mau mendengarkan hal yang bertele-tele. Kita mau membutuhkan jawaban yang jelas gitu loh. Nggak usah bertele-tele. Buat apa Adam itu mendengarkan doktrin kau yang aku diciptakan. Oke, Yesus juga diciptakan kok. Ada ayatnya nih, saya kasih data ya. Iya. Lebih pertama, siapa yang lebih pertama diciptakan? Adam atau Yesus menurut kamu? Siapa yang lebih dulu diciptakan di dunia ini? Ya kalau lihat ilmiah kan itu Adam toh. Tapi Oke, kamu baca kitab kamu. Nih, kitab kamu nih. Dalam kitab kamu ya, berapa kitab apa itu? dalam kitabmu lah, Bible, kitabmu, dalam kitab Wahyu dan dalam kitab Tesalonika. Bentar saya tunjukkan ayatnya, sabar. Ya.
Kamu baca Amsal pasal ke-8 nomor 22, Kolose pasal 1 nomor 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Tuh, Tuhanmu diciptakan. Wahyu pasal 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, mana lebih dulu diciptakan, Yesus atau Adam? Jadi semua alasan kalian menuhankan Yesus itu ada pada diri orang lain. Mau jelaskan Wahyu pasal 3 nomor 14. ini sangat, kalau jelaskan ini sangat membutuhkan waktu. Yaudah, nggak usah dijelaskan. Udah jawab aja pertanyaan kami. Nggak usah kau jelaskan kalau panjang kali lebar ya. Makanya aku bilang, kenapa saya itu tidak butuh penjelasan umat Kristen tentang Tuhan? Karena kalian itu orang yang berbicara tanpa dasar. Makanya jawab saja pertanyaan saya supaya kami tahu bagaimana kalian memahami agama kalian. Gak perlu kalian panjang lebar jelaskan. Yang saya tanya itu, mana yang lebih mulia? Yaudah, mana yang lebih dimuliakan? Siapa yang lebih memuliakan siapa? Yesus memuliakan ibunya atau ibunya yang memuliakan anaknya? Kalau secara manusia, Yesus itu kan inkarnasi. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Terus siapa yang memuliakan siapa? Jadi dia inkarnasi, dia datang sebagai manusia. Terus? Untuk tebus manusia punya dosa. Kan begitu. Terus? Jadi kalau secara kemanusiaan, secara hormat itu jelas anak harus hormat kepada ibu. Siapa Kalau yang secara lebih tinggi ilahi, status? Ya udah, kalau begitu siapa yang lebih tinggi status? status Saya nggak- manusia. Kalau Kamu bicara bicara secara status ilahi, kemanusiaan, ilahi Yesus itu apa? Kamu bicara Yesus. Setahu saya, Yesus itu mengaku anak manusia. Ilahinya tuh apa? Yang ilahi dari Yesus tuh apa? Kan sudah yang saya dia bantah. mengaku anak manusia itu dia lagi sedang berbicara atas otoritas diri pribadi manusia yang terlahir. Ya memang dia Berbicara manusia. Apa pula yang kau otoritas jelaskan Allah. ini? Iya. Ya udah, yang ilahinya apa? Yang ilahi dari Yesus tuh apa? Dia punya kuasa, bukan hanya punya kuasa, dia Iblis berkuasa. juga punya kuasa. Dia Iblis juga berkuasa. ngaku berkuasa Laut. nih. Coba nih. Iya, Iblis juga dengar berkuasa sih, nih. iblis memang punya kuasa tapi tidak berkuasa. Nah, terus? Itu beda. Loh, Beda siapa kuasa bilang? sama berkuasa Iblis beda. bisa menguji Tuhanmu. Coba Yesus kapan berkuasanya? Saya tanya sama kamu, kapan Yesus berkuasa? Dengar saya bicara dulu, jangan bantah. Kalau saja Yesus Ya tidak kalau kamu mengenal bohong saya dia, bantah lah. Iya, kalau Yesus tidak tahu dia, bahkan Yesus tidak berkuasa, maka Yesus jatuh ke dalam dia punya coba. Kapan Yesus ini pernah berkuasa ini? Bro, kapan Yesus pernah berkuasa? Yesus lebih berkuasa daripada dia, maka Yesus itu tahu dia punya tujuan maksud daripada coba. Bro, kapan Yesus pernah berkuasa? Kuasa Yesus apa? Coba, kuasa Yesus apa? Apa kuasa Yesus? Kuasa Yesus itu bertindak laut badai tenang, berjalan Apa di atas ini? air banyak. Berjalan sekali di atas air. keindahan Ada Yesus kadal, buat. ada kadal. Kadal itu juga bisa berjalan di atas air. Namanya kadal Yesus. Berarti setara dengan kadal Yesus ya. Nih, juga bisa jalan di atas air Jangan loh. berbicara soal binatang itu. Enggak, ini loh. Coba Nih loh. apa nama Loh, kok kamu tak beda? Tadi berjalan- kau bilang kalau ada yang berjalan di atas air berarti hebat gitu. bicara Nih ada kadal yang bisa kemanusiaan, berjalan. toh. Bicara Makanya lebih hebat kadal nih. keilahian, Tengok nih. betul. Kadal Coba Yesus. Tuhanmu, mana Tuhan? Tuhan saya ngapain? Tuhan saya ngapain berjalan di atas air? Ngapain Tuhan saya berjalan di atas air? Orang yang menciptakan air Tuhan saya. Kalau Tuhanmu hebat karena bisa berjalan di atas air, apa bedanya dengan kadal ini? Kadal ini juga hebat, bisa berjalan di atas air. Namanya kadal Yesus. Fenomena alam yang bisa mengalahkan hukum fisika. Nih kadal ini juga hebat nih. Berarti Tuhan dia ini. Ilahi ini berarti. Kalau kau ilahikan Yesus karena bisa berjalan di atas air, ini kadal aja, nggak perlu jadi Tuhan, bisa jalan di atas air. Lalu apa hebatnya Tuhanmu, Dek? Gitu loh. Kok bisa-bisanya kalian menuhankan Tuhan yang karena bisa berjalan di atas air? Itu kadal, kenapa nggak Tuhan kan itu? Bisa jalan di atas air juga. Ya, apanya yang ilahi dari Yesus itu aja dijawab. Dan tolong jawaban itu tidak sama dengan makhluk lainnya. Kalau sama dengan makhluk lainnya ya berarti nggak hebat gitu loh. Oh, menghardi badai lah. BMKG juga bisa menentukan badai kapan datang. Lebih hebat BMKG. Ya, jangan kalian menyatakan sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Nggak ada hebat-hebatnya. Kalau kau tanya kenapa Tuhan saya bisa dituhankan, apa hebatnya Tuhan saya? Nah, tidak ada Tuhan manapun yang
sama seperti Tuhan saya. Itu hebatnya Tuhan saya. Dan Tuhan saya tidak perlu mati untuk membuktikan ketuhanannya. Cukup dia mengutus nabi yang tidak pernah berdusta, itulah bukti ketuhanannya. Dia ciptakan alam semesta ini teratur, itulah bukti ciptaan, bukti kalau dia adalah Tuhan. Kalau kau Tuhan kan Tuhanmu karena bisa berjalan di atas air, apa bedanya dengan kadal, Dek? Itu loh, bro. Ada Yesus. Ya, memang ada kadal Yesus. Jadi saya lagi tidak tertarik untuk mendengarkan doktrin kalian. Silakan, kalau saya akan sangat tertarik mendengarkan doktrin pengajaran kalian kalau kalian itu adalah orang yang buka kamera dan orang yang kapabel. Tapi kalau kalian orang awam memaksakan diri menjelaskan agama kalian, saya tidak mau dengarkan. Kenapa? Mulas perut kita. Cukup bertanya saja kalian. Ya, saya memang agak egois untuk hal ini karena saya mau membarier diri saya supaya saya itu tidak gampang terpancing untuk menghujat agama kalian gitu loh. Saya takut terpancing nanti karena kebotolan kalian muak, saya lama-lama kebongkar semua aib agama kalian nanti. Nah, jadi untuk menghargai diri kalian, tolonglah kalian yang awam gak usah jelaskan agama kalian kepada saya. Mungkin orang Islam senang jadi uni, kasihlah kesempatan mereka bicara dulu. Ngapain kalian mengolok-olok orang jahil? Dosa kita. Barang siapa yang mencari ilmu, saya udah berapa kali mengolok orang jahil dari tadi itu. Dosa saya. Saya tidak tertarik mendengarkan penjelasan doktrin kalian. Saya mau jawab pertanyaan saya, dijawab, itu aja. Mana yang lebih tinggi kedudukan status sosialnya, ibu Tuhan atau anak Tuhan? Ya udah, kalian akui bahwa anak Tuhan lebih tinggi daripada ibunya. Beda dengan kami umat Islam. Dalam umat Islam, Nabi mengajarkan kalau selagi dia adalah ibumu, maka 3 kali lebih tinggi daripada kau. Ibumu, ibumu, ibumu. Itulah aku bilang, ajaran agama kalian menjadi asbab durhakanya seorang anak kepada ibu. Kenapa? Karena pada akhirnya ada di ajaran agama kalian status anak lebih tinggi daripada ibunya. Ibunya harus memuliakan anaknya karena anaknya adalah Tuhan. Maka ajaran seperti ini mengajarkan kedurhakaan kepada orang tua. Orang tua tidak lagi dihormati oleh anak. Saya membuktikan bahwa apabila agama Kristen diterapkan ajarannya, maka berimplikasi buat merusak peradaban. Salah satunya adalah adanya ajaran yang durhaka kepada orang tua. Tapi kalau Islam diterapkan, itu betul-betul sangat-sangat sesuai dengan status sosial kita. Dalam ranah sosial yang namanya itu ibu lebih tinggi daripada anak. Tapi di kalian, di agama kalian, anak lebih tinggi daripada ibu. Berseberangan dengan sosial gitu. Ini ada typingan di bawah. Odi Sumampo ya. Nih perempuan kalau belum dikutuk belum bisa dia hujatannya. Berarti Yesus karena menghujat dikutuk ya. Lucu-lucu otaknya. Dia nggak tahu kalau Tuhannya terkutuk. Nggak mungkin dia nggak tahu. Coba Tante Mika tunjukkan ayatnya, Galatia pasal 3:13. Mungkin dia belum baca ayat itu, kasih aja. Kasihan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Berarti Yesus memang betul menghujat Tuhan, makanya ya, dia karena dikutuk. menghujat, makanya dia dikutuk. Jens, aku mau bertanya mamu Jens, hei, Jen, menseret, udah ganti yang lain lah. Silakan, udah dipanggil dari tadi nggak dijawab. Buat nonton yang mau naik ketik Ini 1. ya, teman-teman, mungkin saya memang agak berbeda dengan teman-teman Muslim akan bilang begini nih. Unirifa ini nggak ngasih Oten kesempatan bicara. Saya paham, saya dulu lakukan itu kok. Dulu saya senang sekali membiarkan mereka bicara ngarang ngawur dan ngalor ngidul. Ada yang bilang ke saya tuh, Dek, biarkan aja Oten yang ngomong, Dek. Nanti kan kita dengarkan mereka gabrul. Udah setiap hari kita seperti itu, kita tidak dapat edukasi, justru kita tambah bodoh. Lagi pula ketika mereka mengolok-olok diri mereka dengan seperti itu, kita tertawa. Jadi kita mengolok orang jahil. Saya mau mereka jadi manusia normal di sini. Makanya saya tidak tertarik kalau kalian awam menjelaskan agama kalian. Yang saya mau dengarkan itu adalah orang-orang yang terpelajar di antara kalian. Maka saya hanya mau pertanyaan saya dijawab dan dikonfirmasi supaya kalian cepat sadarnya gitu, cepat tahu bahwa apa yang kalian bicarakan itu tidak jelas gitu.
Jadi nggak usah kalian jelaskan Tritunggal, karena saya lebih paham Tritunggal daripada kalian loh. Saya lebih paham tentang agama kalian dibandingkan kalian loh. Saya tahu siapa yang membawa ide Tritunggal pertama sekali. Saya tahu bagaimana konsepnya menurut para pemimpin gereja kalian loh. Jadi nggak usah kalian jelaskan lagi berulang-ulang ke saya, karena saya lebih paham tentang Tritunggal daripada kalian sendiri. Tapi jawab saja pertanyaan saya. Siapa yang lebih tinggi kedudukannya antara Yesus dan bundanya? Nah, kalau kalian jawab anak lebih tinggi, nah oke, fix ajaran kalian adalah ajaran yang berbeda dengan status sosial saat sekarang ini, bahwa secara sosial ibu lebih tinggi kedudukan daripada anak. Itulah perbedaan kita. Nggak masalah, berbeda saja di situ. Kan kami nggak ejek kalian, Kristen, kan nggak gitu. Tapi konsisten, kalian akui. Yang lucunya adalah ketika kalian akui bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada ibunya, tapi kalian nggak mau dikatakan bahwa berarti anak lebih tinggi daripada ibu. Oh, jadi begini, tak kan status manusianya kan dia menghormati ibunya. Bertele-tele kalian. Inilah kenapa kalian bertele-tele, karena kitab kalian tidak jadi petunjuk. Tidak bisa memberikan mana petunjuk, mana benar, mana salah. Jadi harus kalian yang memutar-mutar lidah kalian. Makanya kalian digelari ular budak. Gitu loh. Kalau kami umat Islam, A katakan A, B katakan B. Gitu. Ya. Jadi saya itu bertanya dalam konteks diskusi saya tidak tertarik kalau orang awam menjelaskan imannya, karena pasti pendeta kalian aja babak belur, apalagi kalian. Nanti kalian itu ditonton 5 tahun, 10 tahun yang akan datang oleh anak istri kalian, cucu-cucu kalian. Bapakku kok tololnya minta ampun ya. Pas mereka nonton, loh ini kok suara bapakku. Bapakku kok ngomong gini. Kalian yang malu. Makanya kalau kalian lihat debat saya tahun 3 tahun 4 tahun yang lalu itu saya privat loh di YouTube saya, karena saya sedih lihat goblok kalian tuh maksimal banget gitu loh. Saya sedih anak kalian sekolahkan, belajar KBBI, belajar ilmu filsafat, belajar teologi, belajar filsafat, belajar matematika, bapaknya goblok. Kok bapakku jadi gini? Diajarkan kita membaca, belajar bahasa Indonesia KBBI, bahwa arti kekal itu tidak pernah mati, tapi dia percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang pernah mati. Sedih saya lihat ada anak nanti yang nangis, bapakku kok gobloknya gitu. Saya privat itu diskusi-diskusi epik tahun-tahun 2022 itu, pas COVID itu rata-rata itu epik diskusi saya loh. Ada Kristen yang mengatakan Tuhanku nete, Tuhan itu memalukan. Ada yang mengatakan Tritunggal itu 1 batang 2 telur. Saya privat itu rata-rata. Kenapa? Saya kasihan dengan anak cucu kalian yang punya nenek moyang gobloknya maksimal. Nah, makanya saya tidak izinkan kalian menjelaskan agama kalian kalau kalian awam. Kegoblokan kalian kebongkar di depan kami nanti, dan kalian bangga dengan kegoblokan itu gitu loh. Jadi tolonglah hargai diri kalian sendiri dengan cara apa? Tahu diri gitu. Kalau ndak cukup punya ilmu menjelaskan agama kalian, mending nanya. Kan gitu. Udah, tamu nih, sapa dulu. Oke, jadi tadi. Tertinggal di segala hal ini. Oke. Apa yang kau banggakan? Apa yang kau banggakan dari Kristen? Ya apa yang kau banggakan? Coba tunjukkan. Obat kuat. Hah? Apa yang kau banggakan? Nih kita pakai data aja. Dia bilang apa, kita tertinggal. Ya, aku tunjukkan sama kau. Kau tahu ndak? Mata uang yang paling tinggi itu bukan euro, bukan dolar, tapi dinar. Negara yang mampu memberikan Donald Trump pesawat itu Qatar. Nggak tahu malu lah. Burundi. Penemu teknologi itu siapa? Ini Al-Khawarizmi, Ibnu Sina. Al-Khawarizmi tanpa ada. Obat kuat doang yang bisa dia bikin, obat kuat. Nggak apa-apa obat kuat, daripada kalian Tuhan kalian mati nggak dipakai kontolnya. Sorry aku bilang gitu ya. Apain gitu, nggak penting. Udah diam dulu. Memang asli. Lah, memang Tuhan mau berkontol. Udah, ini sama aku aja Uni. Itu fakta. Ya, udah. Nah, sedikit. Ini aku tunjukkan ya. Bentar Mika. Saat kita pakai data. Ini aku senang kayak gini. Selangkangan sama kau kasih Nora, sama kau dengan Tuhan kau yang ngajarin aku gitu kan, dalam kitab kau kayak gitu. Dengar ya. Kau bilang
Kau yang bawa-bawa obat kuat. Sejak kapan obat kuat itu? Otak kau yang dari tadi mikirkan obat kuat karena kau kontolmu impoten. Gini loh, orang yang membawa obat kuat, orang yang membawa obat kuat artinya burungnya tidak bisa hidup. Kau tadi. Ini kenapa ini? Dia yang kok Kristen ini dia yang bawa obat kuat. Tertinggal teknologi. Udah diam dulu. Kristen yang membawa obat kuat, lalu dia pula yang mengatakan kita membahas tentang selangkangan. Kau yang menunjukkan kalau kau impoten karena kau butuh obat kuat. Kau yang bahas obat kuat loh. Orang yang membahas obat kuat berarti dia sedang membutuhkan obat kuat. Kau itu, ini kutunjukkan sama kau ya. Kau bilang negara Islam negara tertinggal. Kau tahu Burundi? Burundi itu negara Kristen. Ya, itu negara yang paling miskin di dunia, tahu kau? Nah, diam dulu, jangan naik onta. Aduh, ini kenapa Kristen ini kayak gini ya? Kalau memang kau argumenmu hebat nggak, bro? Kalau argumen kau, naik onta aja kamu. Dari itu aja akidamu udah kalah. Akidamu itu udah. Jangan gitu. Dari mana kau tahu yang buat pesawat orang Kristen longor itu penemunya orang Islam Abbas Ibnu Ifirnas bodol. Lagi pula kau jangan menghina. Jangan kau menghina Tuhan kau. Tuhan kau Nih, kutunjukkan buktinya, kutunjukkan datanya. Ya, pesawat kau ini kau ngarang kau ya. Ini nih, tunjukkan datanya. Nih, ya. Baca itu. Baca itu, Direktorat Riset dan Inovasi Mesin Terbang Abbas Ibnu Firnas adalah orang pertama yang mencoba membuat konstruksi pesawat terbang. Botol, kau baca, kau ngor. Kau cuman budak orang Islam aja kau bangga. Kau yang cuman bagian-bagian masang-masang bol, kau pula yang merasa hebat. Enggak tahu diri. Udah diam kau. Enggak, diam dulu ya. Ini kau Kristen ini yang enggak punya argumen lagi lalu membanding-bandingkan keperbuatan orang lain. Tapi diam dulu lah Kristen. Kau kan membandingkan, saya membandingkan pakai data. Tante Mika sudah tunjukkan data. Jawabannya aduh, memang anjing Kristen ini, memang anjing, serius, memang anjing. Memang mandi anjing kalian itu. Memang mandi anjing. Dengar ya Kristen, tolol. Kalian kalau mau membandingkan itu bawa data kayak kami. Ya, kau yang mengatakan obat kuat dari tadi. Obat kuat diciptakan umat Islam itu buat kalian yang impoten. Buat kalian, buktinya yang beli kalian kok. Kalian yang beli obat kuat, ya. Satu. Yang kedua, apa salahnya kalau seandainya Kristen tolol ini bekerja untuk dibeli sama umat Islam karya kalian? Karena kalian budak kami yang punya uang. Kenapa kau suruh kami naik onta? Kau yang harusnya ngikuti Tuhan kau naik keledai, karena kau harus mencontoh Tuhan kau sebagai suri tauladan. Kami tidak pernah diperintahkan Nabi Muhammad tidak boleh naik pesawat terbang, tidak ada gitu. Nah, dan mata uang yang paling tinggi di dunia itu bukan euro, bukan dolar, tapi dinar, mata uangnya orang Arab. Tahu kau? Nggak ngerti kok kan? Negara yang paling berkembang sekarang tuh Qatar. Ya, Qatar. Negara terkaya tuh Qatar. Burundi negara termiskin. Kristen itu rata-rata. Jangan kurang ajar lah kalian itu. Kok anjing kali kalian itu. Kalian tuh gini loh ya. Ketika kalian mengaku ada roh Tuhan dalam diri kalian, tapi kalian kelakuannya ke anjing, kalian seolah-olah mau mengatakan bahwa Tuhan kalian ke anjing loh. Serius saya bilang begitu ya. Ini serius loh. Ini logikanya loh. Ketika kalian mengatakan ada Tuhan dalam diri kami, tapi kelakuan kalian di komal kami kayak anjing, seolah-olah kalian mau mendeklarasikan bahwa Tuhan kalian setara anjing. Serius, itu fakta itu. Retorika saya itu kan gitu kalian. Kami anak Tuhan, dalam diri kami ada Roh Kudus, tapi kalian kelakuannya kayak anjing di sini. Maka secara tidak langsung kalian memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan kalian tuh kadang-kadang menganjing. Bukan cuma jadi manusia aja, bisa jadi anjing juga sekali. Hebat kan kalian? Ini maaf izin, boleh saya sampaikan sedikit enggak? Silakan. Jadi gini nih, kalau berbicara tentang banyaknya orang cerdas di dunia ini kan pasti cikal bakalnya karena mereka adalah keluaran universitas. Tapi harus kita sadar kalau universitas itu pertama didirikan oleh Muslim yang bernama Fatimah di abad ke-8. Fatimah Al-Fihri. Jadi cikal bakal adanya orang cerdas oten-oten Yahudi itu karena adanya karya dari si Ibu Fatimah ini yang mendirikan universitas. Jadi sadar diri dikit gitu. Ini saya kasih datanya bro. Iya. Nih saya kasih data bahwa Eropa itu dulu bobrok, lalu belajarnya tuh sarjana Kristen tuh kepada sarjana Islam.
Bahkan itu ditulis dalam National Geography di abad ke-11, 12, 13, 14. Eropa itu dulu gelap gulita itu, nggak pernah cebok, kutuan. Makanya mereka pakai rambut putih itu untuk menutupi kurap di dalam kepala mereka dan sakit sipilis mereka karena mereka jorok. Maka ulama-ulama Islam yang mengajarkan mereka untuk taharah dan bersuci, dan makanya mereka mengajak kita cara cebok karena di Kristen nggak ada diajarkan cara taharah, nggak ada, taharah tuh nggak ada. Nih saya tunjukkan ya. Jadi kalian tolong, kalau kalian mau bergaya seperti binatang jangan di sini lah ya. Lagi muak saya debat kusir sama kalian ya. Nih saya tunjukkan kepada kalian bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mewariskan ajaran yang memperbaiki peradaban. Kalian Kristen malah merusak peradaban. Saya tunjukkan datanya ya. Kalian ngaku-ngaku pesawat dibikin Kristen, nggak tahu diri kalian. Isaac Newton aja itu bukan Tritunggal loh. Isaac Itu Newton nih aja satu bukan lagi nih. Tritunggal. Penemu yang paling membanggakan orang Kristen adalah namanya C.R. Wright ya. C.R. Wright ini penemu sintesis heroin atau narkoba, itu Kristen. Penemu narkoba itu Kristen. Nih ya, kita lihat nih, saya pakai data nih teman-teman ya. Nih ya, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ya ini peradaban Muslim loh, bukan peradaban Kristen. Peradaban Kristen justru merusak peradaban karena tahunan kalian tuh inkuisisi, perang salib, kalian gila-gilaannya, kalian kolonialisme lah kelakuan kalian, asimilasi paksa lah. Tapi kami lihat nih, selama abad ke-12 dan 13 nih, kita lihat ya. Nih, kita lihat pendapat Admiral of Bed nih. Pada tahun, ntar saya kasih datanya yang ini deh. Nih. Kita pakai data kalau bicara. Kau banding-bandingkan Burundi negara kau nih. Ilmuwan pertama Inggris, Admiral of Bed, menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab saya belajar satu hal dipimpin oleh akal. Tuh. Ya, ini nih. Jadi sarjana-sarjana Kristen itu belajarnya ke Arab, dikatakan di dalam situs ini. Kalau kalian berani bantah ya bantah, katakan kalau ini tidak kredibel, tunjukkan data-datanya, antitesinya bawa. Nih. Bahkan dikatakan di sini ya, tentang Renaissance semua hanya mitos ya. Renaissance ini kan dikatakan Eropa ini karena bangkit karena tek-tek Yunani gitu. Banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-11 12 dan itu tidak berasal dari Yunani dan Romawi. Pada tahun 1060 Normandia menaklukkan Sisilia, sementara beberapa waktu kemudian tahun 1085 Reconquista merebut kota Toledo. Baik Sisilia maupun Toledo menjadi pusat di mana budaya Saint dan pembelajaran Muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang Kristen Eropa. E.J. Holdeman menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam buku Richard Russell The Work of Geber New Edition tahun 1928 seperti dikutip oleh Al-Hakam Weekly. Selama abad ke-12-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir dan Suriah dan bahkan Maroko. Jangan kelakuan kalian kayak binatang di Komal ini, membanding-bandingkan tapi nggak bawa data. Ya, kalau aku bandingkan pakai data, babak belur agama kalian. Agama kalian itu justru merusak peradaban tuh. Inkuisisi 500 tahun, kolonialisme berpuluh tahun, asimilasi paksa, ditemukannya mayat di tempat-tempat Kristen, sisa-sisa tengkorak yang ditemukan hasil peradaban Kristen yang ada. Kalau Islam memperbaiki struktur yang sudah rusak karena kalian. Ya, Eropa itu gelap gulita tuh gara-gara dipimpin sama Kristen otoritasnya, bukan dipimpin Islam. Gelap gulita itu Eropa itu karena Kristen menjadi otoritas tertinggi pada waktu itu. Perburuan penyihir, perempuan yang menjadi korban yang salah satunya adalah Hypatia, Galileo laki-lakinya. Itu sejarah. Nggak tahu malu kalian Kristen-Kristen ini loh. Ya, nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Uni, tahu nggak Uni, penemu Kristen tuh, penemu narkoba Kristen, penemu orang jadi bencong Kristen, implan payudara Kristen, semuanya yang merusak kemanusiaan Kristen, penemu semuanya, penemunya Kristen Pembuat semua. bokep terbanyak Kristen. Pembuat bokep Kristen, penemuan pernikahan sesama jenis Kristen, pelegalan pernikahan sesama jenis Kristen.
Perjudian terbesar di dunia Kristen, narkoba terbesar di dunia Kristen, semuanya Kristen. Gak ada yang satupun yang baik dari kalian. Yang baik cuma dari kalian penemuan pembuatan jemuran itu aja, lebihnya nggak ada. Jadi satu hal ya buat teman-teman Oten. Kalau bicara itu berpikir dulu sebelum bicara ya, jangan asal bunyi. Karena apa? Di dalam konsep saintifik atau sains itu banyak peradaban Islam yang tidak Anda ketahuin. Yang Anda ketahui itu sangat sedikit sekali ya. Nah, makanya teman-teman Oten kalau bicara itu dipikir dulu sebelum bicara. Jangan asal bunyi, itu aja tamanya. Lanjut. Kalau aku ngaku anak Tuhan kelakuan kayak anak setan. Ada Oten lagi mabuk di lampu tua, berarti ada anak Tuhan lagi mabuk-mabukan. Ngaku anak Tuhan, ketika kalian ke lokalisasi berarti ada anak Tuhan booking cewek. Kalian kan ngaku anak Tuhan kan? Nah, ketika kalian nikah sejenis berarti anak Tuhan lagi nikah sejenis. Makanya jangan sandang gelar anak Tuhan kalau kelakuan kalian kayak anak setan. Ya, lihat. Amerika mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen, penduduknya Kristen. Apa yang dilegalkan? Pernikahan sesama jenis, judi di Texas, narkoboy, pembunuhan, senjata, nuklir, perdagangan perempuan, pelegalan kepemilikan senjata api, nuklir. Itu mayoritas Kristen. Supremasi kulit putih. Setiap yang mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen, apa yang kalian lihat dari ajaran mereka? Pernikahan sesama jenis, bahkan apalagi pembuatan film porno, film panas, narkoba. Kalau udah, makanya pendeta-pendeta kalian di Indonesia ini, Mel Atok mengatakan untung mayoritas Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau sempat mayoritas Kristen, mampus kita katanya. Betul. Bika satu lagi. Tarik ini menarik ini. Lanjut. Dan ajaran kasih tidak bisa digunakan sebagai tata norma atau hukum di sebuah negara. Karena itu ajaran kasih itu sangat lemah sekali kalau digunakan dalam sebuah hukum tata hukum negara atau undang-undang. Makanya wajar saja walaupun di negara Oten sendiri pun ajaran kasih tidak pernah dipakai. Jadi hanya sekedar slogan atau simbolisasi saja. Lanjut. Tahu nggak Bang Lord Oreo? Ajaran kasih ini tidak pernah difilmkan. Baik itu sutradaranya orang Kristen atau artisnya orang Kristen. Ajaran kasih tidak pernah diperankan di film, pasti dibalas, ditembak. Tetapi ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad berbohong dalam 3 situasi itu difilmkan loh. Lihat filmnya Rambo, ketika dia disandra, penjahat bertanya kepada Rambo ini, itu Steven Seagal itu Kristen. Di mana teman-temanmu tadi? Steven Seagal menjawab apa? Saya tidak tahu. Padahal temannya sembunyi di belakang, berbohong dia untuk menyelamatkan orang. Film kungfu juga. Film kungfu Wong Fei Hong, ketika dia diikat, ditanya Bibilung di mana? Bibilung ditanya waktu itu Wong Fei Hong sakit. Mana Wong Fei Hong? Bibilung menyembunyikan keberadaan Wong Fei Hong untuk menyelamatkan Wong Fei Hong. Nah, ini membuktikan ajaran Islam aja difilmkan oleh orang non-Islam. Tetapi ada nggak ajaran Kristen yang difilmkan oleh orang Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Karena gini, Bang, Ada nggak kalau ajaran kasih itu diterapkan sampai detik ini kita nggak pernah akan merdeka. Nggak mungkin, karena penjajah itu kan musuh kita. Masa ya silakan menjajah, silakan memperkosa, ya silakan rampok. Nggak mungkin itu mustahil. Mustahil. Ada Bang Buton, ada ajaran Kristen yang difilmkan itu ada. Film biru
Amsal meniduri apa mam step boy step mam. Itu difilmkan ajaran anak tiduri mama tiduri bapak tiduri adik. Iya diajarin. Difilmkan cuma itu filmnya, yang selebihnya nggak ada. Jadi sebenarnya mungkin begini bang, Tahu tante pernah nonton dulu. begini bang, mungkin kesimpulannya begini, kenapa di dunia ini yang ada itu cuman istilah Islamfobia, nggak ada Hindufobia atau Konghucufobia, nggak ada. Kenapa? Karena ternyata cuman ajaran Islam lah yang menjadi penghalang orang-orang yang ingin melakukan bisnis ilegal ini, kayak narkoba, seks bebas, perdagangan manusia dengan Islam. Makanya mereka musuh itu. Mereka mencoba mencegah Islam ini supaya bisnis ilegal mereka ini bisa berjalan lancar. Ada lagi bang kelebihan Islam. Kelebihannya belah duren bang, belah duren. Iya, ada Tuhan belah duren mamanya. Iya. Itu Yesus Berarti belah duren. dan ternyata Yesus dia sama Yesus durennya kedai. Ya, berarti si Tina ini mamanya buat dia ini belah pori-pori, bukan belah duren. Ya, mama kau ditusuk lubang pori-pori. Tina. Jadi si Tina ini adalah perempuan. Aduh iya, aku ingat banget loh Tina ini. Beberapa 1 tahun yang lalu, kata 2 tahun yang lalu tuh, si Tina ini ngajak aku apa coba Mika? Rifa, ayo karena omonganmu kita itu lomba. Dengar dulu, aku lagi ngomong kok kau ganggu sih. Kata si Tina, ayo kita lomba gede-gedean toket nih. Kau nggak tahu nggak toketku gede loh, kata dia. Emang otaknya kotor orang ini loh. Tinggal ini. Bukannya selera Karena mau tengok videonya. karena ada di Bible. Kau nggak tunduk ya sama ajaran Mana? nabimu Mau nengok ya? videonya, bentar aku cari videonya ya. Kau- Ini. Iya, iya, Tina iya, ngajak iya, aku. iya. Ajaran Mana? nabimu. Iya, ini. Tunggu dulu. Mana? Kau tunjukin payudara Mana? yang Apa aku montok. Mana? diam dulu. Diam Mana? dulu. Mana? Tahu. Mana ini? Oh, ajaran siapa? Ajaran siapa? Ajaran siapa? Si penjahat Oh kelamin. ini ya nenek montok ya Yeskiel 16:7 dan jadilah besar seperti itu bertumbuhan di ladang. Ajaran kalian. itu nenek Ajaran montok itu ya. cerdas. Hah? Maka buah Itu dadamu sudah makanya, montok, Utilem rambutmu itu sudah cerdas. tumbuh. Ya, Tina ini udah ya pernah ini. main sama Sufiatu Otak kali ya. itu bodoh-bodoh. Tina udah berapa kali main Ini sama dari Sufiatu? Bible dulu. Ya, itulah. Udah Ini berapa kali main kutunjukkan sama lagi. Sufiatu? Belah duren. Kutunjukkan lagi, belah kutunjukkan lagi duren. ayat nenen di ramu. Ya, belah duren Tutorial itu remas ini loh. ini ajaran di Bible kok. Masa nggak dilihat? Tutorial remas nenen. Hargai dong. Itu baca di Bible itu. Mereka bersundal di mesin, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya di jama-jama. Payudaranya Itu montok. paling iya itu diajaran di Bibelmu banyak. Itu. Banyak ada ajaran di Bibelmu. Ini kutunjukkan ayat nenen nih. Ayat nenen di Bibel kau ini kutunjukkan nih. Ya, isi Bibel kau ini semuanya. Tadi tutorial remas nenen. Ini nenen kisut dan keriput. Lengkap sudah. Nenen kisut keriput ada di sini. Nek, tunjukkan. Ini aku bacakan ya, biar aku naikkan dulu biar nampak dia ya. Ini aku bacakan ya. Berilah kepada mereka ya Tuhan. Apakah yang hendak kau beri? Itu baca. Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Nenen kisut keriput, mulai dari yang montok sampai yang kisut keriput sampai nenen buluan ada ini. Nenen buluan di dalam Bibel kau ini. Ini kutunjukkan nenen buluan. Isi Bibel kau itu nenen aja semua ya. Nenen semua ya. Mentang-mentang Tuhan kau nenen. Tina tadi itu gundiknya Paulus itu Tina itu. Iya, nih besarmu seperti cawan yang bulat. Saya masih ingat banget loh. Enggak, ini Tina ini ada Pak kalau nggak salah Pak dosen ada waktu itu, ada sore-sore waktu itu diskusi sama Tina ini ingat nggak? Dia ngajak saya besar-besaran tete apa katanya? Rifa, ayo kau tunjukkan tetekmu Rifa, tetekku lo besar katanya. Hah kataku, apa kau Tina kataku? Kaget aku waktu itu Pak dosen kan. Iya ada videonya teman-teman. Waktu itu dia ajak lomba mana besaran tetek gua atau tetekmu katanya. Aku tuh montok loh Rifa. Hah? Waduh kataku, perempuan ini ngajak aku pamer tetek. Dia bahkan ayo tunjukkan mana tuh, tunjukkan tetekmu katanya. Ih gila kataku, emang nggak beres oten-oten ini. Itu tapi jangan marah sama mereka. Bisa jadi itu Tuhan yang ngajarin mereka gitu. Karena ada Tuhan dalam dirinya. Ya. Enggak, karena memang ada di Bibel mereka unik.
aku menemukan ayat pernenenan itu ada sekitar 50 lebih loh tentang nenen. Berarti Tentang nenen. Siti ini kepenuhan Roh Kudus kali ya, kepenuhan Roh Kudus ya. Nggak, kalau menurut mereka kan mereka itu ada roh Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau mereka kurang ajar, mengatakan kata-kata kotor, itu jangan salahkan mereka. Kalau misalkan yang mengatakan mereka anjing, itu bukan Tuhan saya yang ngajarin, tapi Yesus yang ngajarin saya. Ya, misalnya saya bilang di Kristen itu bani anjing, itu saya nggak ngikutin Nabi Muhammad nggak ngajarin itu. Yang ngajarin saya mengatakan orang Kristen bani anjing itu Yesus, karena di luar Yahudi menurut Yesus adalah anjing. Nah, karena saya sering baca Bible. Tapi ketika umat Kristen berkata-kata kasar, itu bukan mereka sendiri, tapi Tuhan yang berbicara dalam dirinya, karena mereka mengakui bahwa dalam diri mereka ada Tuhan gitu. Itu Kristen kata itu, Kak. Ini teman-teman bilang nih apa Bang Mika, Tante Mika, Tina tolong spill dong nenennya. Itu makanya kalau masalah nenen memang menang kalian, karena memang ayat kalian paling banyak pernenenan. Nyerah kami. Nenen kisut, nenen berbulu, tutorial remas nenen tergantung, nenen kering, semuanya lengkap. Nggak pancing masalah nenen ada di Bible kalian semua. Berarti harusnya kitabnya itu ada tulisan di depan kali untuk 17 tahun ke atas harusnya ya. Dalam Bible itu harus cover depannya itu harus tulisan itu kitab ini 17 tahun ke atas gitu ya. Di Amerika sudah dilarang loh. Sebagian Amerika itu Bible itu dilarang karena ada kata-kata vulgar dan kata-kata anarkis. Masa firman Tuhan bisa dibatasi? Masa firman Tuhan bisa dilarang? Dilarang karena apa? Banyak ya, bahkan ya siapa namanya itu nih yang terinspirasi dari Martin Luther itu dari ayat Bible itu Hitler itu terinspirasi dari isi Bible. Dari Martin Luther ya, dan Martin Luther ya bawa Bible lah. Ya, nah kalau pemain film bokep itu terinspirasi juga dari Bible, karena ada nih tunjukkan ayatnya ya, uang open BO itu halal bagi Tuhan ya. Mana nih yang tunjukkan ada tertulis di dalam Bible semuanya. Makanya banyak rata-rata orang oten ini nggak malu-malu jadi lontai nih. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah. Sebentar, oke, yang di YouTube udah cukup ya teman-teman. Oh, ada Bang Wan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon maaf ya, saya ini sudah saya katakan sekali lagi, saya itu tergantung siapa yang saya hadapi. Kalau yang saya hadapi itu anjing, ketika saya mengatakan mereka anjing, itu bukan ajaran Nabi Muhammad ya, tapi lebih ke ajaran Yesus. Karena yang mengatakan perempuan itu anjing adalah Yesus. Jadi minta maaf ya umat Islam, salah saya juga sih karena saya rajin baca Bible ini. Saya mau minta maaf sama umat Islam ya. Nih, teman-teman Islam, mohon maaf ya, karena dulu teman-teman saya tuh polos banget teman-teman ya. Dulu ya, sekitar Bang Putra diam dulu ya. Ini saya mau ngomong sama netizen dulu nih, karena tadi saya termasuk frontal tadi. Malu sama Islam sebenarnya. Teman-teman, dulu saya polos banget. Dulu saya menghafal Al-Quran, saya kalem ya, bahkan kalian kalau nonton saya dulu pertama sekali itu saya tidak peduli dengan penampilan jilbab saya tuh tidak ganti-ganti. Pak dosen tahu itu dulu teman-teman, sebelum saya baca Bible. Setelah saya baca Bible teman-teman, saya pengen check out dildo teman-teman. Karena apa? Saya baru tahu kalau kelamin orang Mesir itu sebesar punya keledai itu dalam Bible. Jadi birahian saya gitu ya. Terus saya jadi gampang emosi. Itu gara-gara Yesus mengajarkan bahwa perempuan itu dikatain anjing. Kalau Nabi Muhammad itu sangat lemah lembut sekali ya. Pas baca Bible, kok ular beludak, munafik, bodoh sekali kalian. Tidak baik memberikan kepada anjing. Jadi maaf ya teman-teman Islam ya. Insya Allah ketika saya nanti kuliah lagi S2,
Ada nih Yesus mengatakan perempuan itu anjing nih lo. Kamu tuh saya baru mau ngomong sama netizen malah mengganggu kamu nih. Ya di sini dikatakan nih. Ayat berapa itu Kak? Iya, Matius pasal 15. Matius pasal 15 ya. Nomor 26. Nah, bahkan dikatakan sama berita Wahyu sendiri ya. Nih, maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Ulangi ya, maka Tuhan Yesus menggunakan terminologi anjing untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Minta maaf ya teman-teman muslim ya. Saya tuh dulu tuh biar saya cocokkan di sini. Matius dibilangin kok telinganya gimana, saya mau close dulu. Matius baca 15. sendiri, Matius pasal 15 nomor 26. Ya baca ya, nanti baca. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu maksudnya kan. Ya udah, memang Yesus mengatakan perempuan itu anjing ya. Oke, karena perempuan itu yang minta tolong. Diam dulu lah. Nanti dijelaskan sama Tante Mika aja ya. Jadi saya minta maaf teman-teman muslim. Mungkin kalian menganggap bahwa Unirifa kok kasar banget ya. Iya, saya akui saya kasar sejak sering baca Bible, teman-teman. Kalau saya baca Al-Qur'an, teman-teman ya, iman naik. Pas baca Bible, kalau saya laki-laki punya iman, udah naik iman saya. Serius. Kalau saya baca Al-Quran, saya pengen jadi arkeolog, pengen jadi astronot, pengen jadi orang hebat, pengen jadi ibu-ibu rumah tangga yang baik hati. Karena dibaca di situ diperintahkan, dikatakan bahwa gunung jadi pasak. Wah, pengen jadi geolog, aku geolog ya, tentang bumi gitu. Bahwa bumi beredar pada sumbunya. Wah, pengen jadi astronot aku ya kan. Pokoknya terbayang angka-angka aku ya kan. Dikatakan di situ berapa kali disebutkan manusia, segitu juga disebutkan. Gitu-gitu kan. Jadi kayak smart banget aku gitu. Kayak pengen, waduh, yang terbayang itu hanya toga gitu ya. Ilmu. Nah, itu pas baca Quran, teman-teman. Pas baca Bible, aku pengen cekot dildo gara-gara itu. Aku nggak tahu dildo loh. Gara-gara baca Bible aku jadi tahu dildo, apalagi dildo Yesus ya. Aku juga unik. Kemarin aku setiap makan itu cuci tangan. Setelah aku baca Bible, makan pun nggak cuci tangan aku lagi. Betul. Gara-gara Yesus nggak cuci tangan makan. Bener. Jadi ketika aku baca Bible, teman-teman, aku yang tadinya tuh nggak tahu kalau kelamin laki-laki Mesir itu sebesar punya keledai, jadi tahu sekarang. Jadi penasaran gitu loh. Laki-laki Mesir anunya sebesar pancaran maninya kayak kuda. Kebayang gak kalian tuh cerot? Jadi agak birahian. Jadi aku minta maaf ya buat papa, mama, abangku, adik-adikku. Mohon maaf Uni, kalian yang polos ini telah menjelma jadi agak birahian gimana gitu. Makanya kalau keluar sama Oten yang goblok nih minta ampun, itu saya bilang dasar bani anjing ya, karena saya baca Bible. Maaf ya, maaf saya jadi begini ya. Insya Allah kalau saya sudah mulai kurangi baca Bible nanti saya mulai kurangi. Yang menonton Kak. Tapi makanya, ini loh, makanya. Gara-gara aku baca Bible nih, aku boker itu harus pakai sekop dulu sama ember buat ini makan. Nah, tapi ya loh Pak, nah kalau aku tuh serius Pak dosen, aku tuh dulu orangnya tuh ya, malah kataku nggak gampangan aku bilang Fatima sama penis itu loh, gara-gara baca Bible aku sering baca pagi karena itu samanya. Bang Lor, dulu aku sering onani. Ternyata onani ini datangnya dari Bible, onan. Semenjak itu berhenti aku onani. Ternyata itu ajaran Kristen. Onan. Aku dulu sering onani. Makanya buat teman-teman yang di bawah yang sering onani, berarti kalian niru ajaran Kristen, itu adanya di Bible Kristen. Kalian cari itu onan. Jangan nanti kalau sering baca Bible yang biasa sarapan roti, rotinya dibakar di atas tai ya. Iya. Begitu memang. Makanya saya minta maaf. Saya lagi mau tidur, mau istirahat. Saya minta maaf kepada saudara-saudara saya muslim dulu. Bapak Ustadz, Pak Kiaiku, abang-abangku, datuk-datukku, om-omku, paman-pamanku, aku minta maaf. Iya, aku akui aku agak kasar akhir-akhir ini, beberapa tahun kebelakang ini, dan agak birahian gitu loh. Karena aku sering baca Bible.
Bagaimana mungkin aku nggak birahi? Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku sedang tidak di rumah. masalahnya kakak tidak mengetahui konteksnya itu. Saya tahu konteksnya itu. Justru karena saya tahu konteksnya, makanya saya birahi gitu loh. Untung saya bukan lagi, kan saya bilang nih, baca Al-Quran iman naik, baca Bible iman yang naik gitu loh. Saya merasakan hal itu. Pokoknya saya kalau saya sejak baca Bible, saya pengen manjat Yang penting tembok. kakak jangan membaca satu ayat saja, Kak. Baca juga Justru semakin saya baca semua, baca satu ayat aja saya udah birahi sama kurang ajar, apalagi baca semuanya. baca itu ya. Itu Sedangkan bentar dulu, ada yang bertanya itu di mana itu tante tertulis fitnah katanya. Nah ini aku tunjukin ya, asal usul onani itu ya. Nih Kejadian 38 1 sampai 30 itu baca. Jadi kalau kalian onani, kalian mengikuti Bible. Beda, aku terakhir ya. Bentar dulu, nanti kok sama Tante Mika nanti ngobrol ya. Ini terakhir. Jadi sekali lagi Unirifa. Oh ya, ini serius nih, ini serius nih. Udah diam dulu. Ini orang ini. Ya, diam dulu, aku mau ini nih, mau bertobat nih. Aku mau bertobat ya. Ini mungkin terakhir aku ini terakhir kali aku menggunakan diksi-diksi kelamin yang ada dalam Bible, dan mungkin aku tidak akan pernah lagi mengatakannya, teman-teman. Aku bertobat, aku kembali ke jalan Allah, mengikuti Rasulullah SAW, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena apa? Karena ketika baca Bible, ternyata isi Bible itu melanggar aturan kode etik dalam berbicara dalam Islam, teman-teman. Jadi aku ingin bertobat, insya Allah. Mudah-mudahan aku masih diizinkan sholat tobat pertama. Dan karena aku akan teman-teman meminta doa, dalam waktu dekat aku akan melanjutkan S2 aku ke tempat yang menjauh di sana. Mohon doanya teman-teman ya, semoga aku pertama selalu sehat karena cuaca di sana ekstrim, berbeda dengan di Indonesia. Jangan sampai aku di sana sakit terus mati di sana gitu ya, sambil baca Bible, jangan ya. Terus teman-teman juga aku akan berhenti untuk menggunakan diksi-diksi Bible mulai dari sekarang ya, seperti payudara ya yang di jama-jama. Mungkin aku akan berusaha untuk menghilangkan diksi, mengatakan anjing ya, karena Yesus yang ngatain, teman-teman. Serius, aku ngikutin Yesus ya, bukan Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin gitu. Terus aku mau ya, mungkin aku sholat tobat dulu lah nanti, sehingga nanti aku nggak lagi mengucapkan kata-kata itu. Buat teman-teman semua, doakan aku, semoga aku diterima di kampus itu ya teman-teman ya, biar aku nggak lagi mengatakan kata-kata Bible itu. Udahlah, itu aja, mau tidur, mau bobo ya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bobo, parkun dulu. Lanjut Tante Mika sama Bang Wan dan juga Pak dosen ya. Silakan dilanjut. Mika, berarti waktu kau baca Bible malah kau berhenti onani ya? Ya, kaget aku. Kok berarti aku selama ini ngikuti ajaran Kristen? Aduh. Berhenti aku. Ya ampun, ada baiknya juga kau baca Bible, berhenti kok onani. Iya, ternyata yang ngajarin bukan baiknya, karena aku takut aku ngikuti ajaran Kristen. Oh gitu. Terus Mika, yang waktu kau bersundal dengan laki orang itu baca Bible juga? Baca Bible. Bahkan tetanggaku, istrinya disuruh menggilir dan tidur siang hari sama orang lain gara-gara baca Bible. Astagfirullah, itu kayaknya tetangga kau itu ya gak beres. Tante Mika, gara-gara aku baca Bible, Tante Mika, aku sekarang belajar pakai skop gitu kan untuk banyak oboker. Jadi Pak dosen sekarang kemana-mana bawa sekop kecil ya? Iya, bawa sekop kecil sama ember. Ya Allah, rusak kita ya. Ternyata kita rusak gara-gara baca Bible ya. Ayolah berhenti baca Bible yuk teman-teman. Dulu, nah ini ya. Dulu pernah makan itu kan masih cuci tangan. Jadi semenjak baca Bible, nggak pernah lagi makan cuci tangan. Karena aku nengok Yesus makan aja nggak cuci tangan. Aduh, aku langsung mute ya, ambil alih ya semuanya ya, Bang Wan, Pak dosen, kita buton, saya mute dulu ya, izin ya. Nekat aja Oten kalau mau diskusi. Lanjut.
Ya, buat teman-teman Oten, kayaknya perlindungan Situmorang ini bisa ini diajak diskusi. Dari tadi dia typing aja. Ya, coba naik room perlindungan, coba. Ya. Naik Oten, kalau Oten yang mau naik ketik 1 ya. Pilih aja mau digiling halus atau mau digiling kasar. Naik naik supaya bisa melindungi diri sendiri nanti ya. Jadi ada cara kasar, cara lembut tante. Iya, pilih aja mau digiling secara halus atau digiling secara kasar. Ayo perlindungan naik, semuanya bisa melindungi diri. Naik. Me and you jangan privat ya, kalau nggak bisa dijambak. Nabi Yesus 2 katanya. FA Malau. Tapi Tante Mika coba baca, Tante Mika coba baca Lukas 11:31 itu keren tuh. Tante Mika. Lukas berapa, Bang? 11:31. Nah, di situ ada namanya Ratu Kidul, ratu dari pantai selatan, Tante Mika. Ada, iya ada itu baru tahu. Iya, pada iya. Pada hari kiamat itu ya, yang ada pada hari kiamat itu kan. Lukas 11:31. 11:31 Roro Kidul. 11:31. Yang pada hari kiamat itu awalnya. Pada waktu penghakiman. Ada loh Tante Mika, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Ratu Pantai Selatan masuk juga di Bible. Hebat juga ini. Iya, karena gini Bang ya, kalau kita lihat ya Bang Lord Ereo ya, memang dari mereka ini nggak pernah baca Bible sama sekali. Mereka tahu ayat-ayat Bible itu dari Islam. Ya, kalau kita lihat ketika kita buka, oh Tuhan ketemu malaikat kok ketakutan. Mereka tidak tahu. Oh Tuhan pernah mencuri, mereka tidak tahu. Tuhan pernah ngamuk-ngamuk, ngabrak-abrik dagangan orang, mereka nggak tahu. Tuhan pernah ngutuk pohon ara, akhirnya Tuhan kena karma, Tuhan yang kena kutuk. Mereka nggak tahu. Kalau kita lihat di perjanjian lama, apakah Tuhan perjanjian lama jangan membunuh? Tiba-tiba Tuhan perjanjian baru, dia yang ngomong, dia yang dibunuh. Ini kan bahaya. Mereka ini tidak membaca sama sekali Bible mereka. Kalau kita tidak ada, mereka tidak akan pernah tahu Bible mereka. Ya, kalau harusnya mereka bersyukur ya, kita sadarkan dengan Biblenya sendiri gitu loh. Iya, karena ini Bang ya. Jadi apa yang mereka ciptakan itu untuk diri mereka sendiri, untuk mencari kebenaran. Paham nggak? Contoh teknologi, memang mereka yang membuat. TikTok memang mereka yang membuat, tapi buat apa? Untuk menunjukkan kebenaran bahwa di dalam Kristen itu tidak ada yang benar. Coba logikanya, ketika TikTok dibuat oleh orang Kristen, tahu-tahu ada orang Kristen yang apa sosial eksperimen tentang gereja tidak memberi susu. Jadi media sosial ini diciptakan untuk membongkar kebobrokan mereka. Bahkan jaran kasihnya jadi kebukti jadi bohong itu, jaran kasih itu gara-gara sosial eksperimen itu. Iya, nggak ada. Jadi memang benar ya, apa yang mereka buat untuk membongkar. Aduh, lebat hujan di sini. Ya, jadi apa yang mereka buat untuk mereka, bahkan kamera buat apa mereka buat? Rekaman, siapa yang membuat mereka? Itu buat apa? Buat mereka buat film porno. Nah ini mereka membuat untuk membongkar bobrok mereka. Mereka membuat untuk memfasilitasi kejahatan mereka. Biar bebas. Pesawat dibuat apa misalnya, kendaraan mobil dibuatnya buat apa? Lihat, Amerika untuk membawa apa? Membawa namanya narkoba, membawa namanya tempat lokalisasi. Jadi memang mereka untuk membuat untunglah bukan umat Islam yang menemukan. Kalau enggak dipertanggungjawabkan itu. Oh, kau yang menemukan mobil kamera, gara-gara kau banyak orang membuat film porno, dipertanggungjawabkan. Oh, kau yang membuat mobil, gara-gara kau orang bisa selingkuh sama suaminya, selingkuh dengan istri orang, selingkuh dengan suami orang di dalam mobil,
dipertanggungjawabkan. Jadi Allah itu maha tahu. Daripada nanti umatnya yang akan menggunakan kejahatan ini untuk tetapi yang baik-baik ya, penemuan yang dibuat Islam, medis, kesehatan, Ibnu Sina, terus apa untuk pesawat yang tadi ditemukan oleh orang Islam, penerbangan buat apa? Tidak ada kejahatan. Siti Fatimah itu, Mbak, ya buat Tante Yana, dengan adanya pendirian universitas, makanya banyak orang cerdas di dunia ini. Iya. Itu. Jadi gini Bang, penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Islam itu tidak bisa membuat sesuatu sifat kejahatan. Tetapi penemuan-penemuan yang dibuat oleh orang Kristen itu bisa melakukan tindak kejahatan. Narkoba ditemui oleh orang Kristen. Implan payudara untuk merubah laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, penemunya Kristen. Jadi yang ditemukan oleh orang Kristen ini manfaatnya untuk kejahatan. Lebih banyak digunakan untuk kejahatan. Nah ini, apa yang kalian banggakan dari temuan kalian? Tetapi kalau temuan Islam tidak bisa menjadi kejahatan. Apa contohnya? Medis, Ibnu Sina, yang tadi yang Bang Butan bilang tadi. Ada lagi banyak penemuan tentang Islam. Ada nggak kejahatan? Nggak ada. Allah Maha tahu. Nanti jadi pertanggungjawaban terhadap penciptaannya. Lihat kamera, HP. Kita lihat kalau nggak ada namanya TikTok, kita nggak tahu bahwa si Agatha dengan Yosef cemewan di apartemen di Mesir. Kalau nggak ada, iya, kalau nggak ada TikTok, kita nggak tahu Lina Wijaya penginjilan tidur sama Brondong. Kalau nggak ada TikTok, kita nggak tahu bahwa Elia Mayron HIV. Kalau tidak ada TikTok, kita nggak tahu bahwa Yesus itu hamba Tuhan kata Edis. Kalau nggak ada TikTok, kita nggak tahu kalau Yesus itu punya Tuhan dari Edis. Jadi teknologi ini mereka buat untuk membongkar kebobrokan mereka. Mereka mempertontonkan pertengkaran mereka, denom ini, denom itu di TikTok. Ya, kalau nggak ada juga TikTok, iya. Tante Mika itu kita nggak pernah tahu juga kalau ternyata ada OTN yang bentuknya kayak bom-bom. Jadi memang ya, teknologi yang mereka buat ini untuk menghancurkan mereka sendiri, untuk membongkar aib mereka, untuk menunjukkan sifat asli mereka. Itu teknologi. Senjata mereka buat, senjata api. Buat apa? Untuk membunuh orang, untuk menghilangkan nyawa orang supaya gampang. Gitu ya. Dah naik kau grade, udah punya Mbak. Apa grade? Grade. Halo. Adik kau minta naik. Apa halo Bandung, ibu kota Periangan. Terus ngomong apa? Oke, kutanya ya, apa ajaran Kristen yang baik? Tadi kau ngomong banyak ya. Udah, kutanya apa ajaran Kristen yang baik? Pesawat itu buktinya itu buat cium-cium batu sana apa itu? Itu buatan siapa? Itu buatan Karung. Oke, pesawat. Kau memang manusia paling nggak bersyukur kau. Kau nggak dikasih akal sehat. Apa kau? Membuat segala sesuatu yang bermanfaat. Kita tes akal sehat. Kita tes akal sehat. Kalau nggak kuturunkan kau, mau diskusi nggak? Mau nggak? Mau diskusi nggak? Kita tes akal sehat, betul? Oke? Oh, kalau akal sehat mau balas ngapain kau minum kencing onda? Oke, akal sehat. Ya. Iya, akal sehat. Yesus punya akal sehat nggak? Yesus punya akal sehat nggak? Enggak, kau punya akal sehat nggak? Enggak punya Yesus. Aku tanya amamu dulu. Yesus lu ngomongin Yesus. Kau punya akal sehat nggak? Kau minum kencing otak? Punya. Karena aku nggak pernah minum kencing otak. Ada aku minum kencing otak?
tunjukkan mana perintahnya untuk umat Islam minum kencing onta, tunjukkan. Gak ikuti nabimu berarti. Tunjukkan, ya mana? Tunjukkan. Itu minum kencing onta. Tunjukkan mana? Tunjukkan katanya. Ya mana? Dalilnya itu buat kafir yang menganggap Mana? Tunjukkan. disuruh minum kencing onta. Muhammad. Itu buat orang yang datang ke Arab, fisiknya tidak sanggup dengan situasi Mekah Arab waktu itu, di zaman itu. Jadi tidak ada obat diizinkan, disuruh oleh Nabi Muhammad minum kencing onta. Nah, orang ini minum, dengar dulu. Orang itu artinya nabimu itu menyesatkan orang. Di mana? Teruskan. Nih, kutunjukkan Tuhan kau yang mendatangkan menyesatkan orang ini. Tuhan kau menyesatkan orang ini. 2 Tesalonika. Kau buka. Ini mana yang menyesatkan ini? Coba kau buka. Ini. Diam kau dulu. Nanti kutunjukkan ya. Yesus mengajarkan membenci orang tua juga. 2 Tesalonika. Ini. Iblis tersesat. Iblis menyesatkan manusia. Siapa gurunya menyesat? Kalau ini siapa ini? Kalau ini siapa? Coba terjelaskan ini. Kalau ini siapa? Katanya Ya, Tuhannya ini siapa? Israel dan Ini Tuhannya siapa? sama. Ini siapa? Tetapi di Al-Maidah 51 Baca ini. Oh, kau nggak mau baca, aku turutin kau ya. Dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, ini jelas, dan itulah sebabnya teori. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.